Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu kayak lomba lari, tapi kamu startnya dari garis belakang banget? Orang lain udah punya modal, ada yang dapat warisan, ada yang keluarganya mapan, sementara kamu mulai dari nol. Bahkan kadang malah minus. Dan biasanya, kalau udah kayak gitu, kita suka nyalahin keadaan. Ya iyalah, gue susah, kan gue nggak punya apa-apa. Padahal kenyataannya, banyak orang sukses di luar sana yang dulu juga mulai dari nol. Bedanya cuma satu, mereka mau belajar cara atur uang. Bagian satu, realita pahit. Jujur aja, di Indonesia ini banyak banget anak muda yang tiap bulan kerja keras, tapi tetap aja hidupnya pas-pasan. Kenapa? Karena nggak bisa ngatur uang. Bukan karena gajinya kecil doang, tapi karena kebiasaan yang bikin bocor halus. Nongkrong tiap hari, jajan online, ngikutin tren gadget. Kalau terus kayak gini, sampai kapanpun, ya hidup kita bakal muter di situ-situ aja. Capek kerja, gajian habis, terus nunggu gajian lagi. Itu namanya hidup melarat modern. Bagian 2, mulai dari nol bukan kutukan. Mulai dari nol itu bukan kutukan, brosis. Justru itu kesempatan buat kita belajar. Bayangin deh, kalau sekarang kamu bisa ngatur uang dari kecil, nanti pas penghasilanmu naik, kamu udah siap. Ibaratnya, otot finansialmu udah terbentuk. Bagian 3, kenali dulu uangmu. Pertama-tama, kenali dulu kemana uangmu pergi. Catat sekecil apapun. Misalnya, hari ini beli kopi 20.000, besok beli gorengan 10.000. Kelihatannya sepele, tapi kalau ditotal sebulan bisa ratusan ribu. Nah, itu yang bikin bocor. Bagian 4, belajar bedain mau sama butuh. Kalau sekarang kamu lagi bingung nentuin mana yang harus diprioritaskan, coba tanya, kalau gue nggak beli ini, hidup gue bakal berantakan nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma keinginan. Dan ingat, keinginan itu nggak ada habisnya. Bagian 5, aturan simpel biar nggak kacau. Ada aturan simpel yang bisa kamu pakai. 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan, 30% buat senang-senang, 20% buat tabungan atau investasi. Kalau gajinya masih kecil, ya mulai dari 10% aja buat nabung. Yang penting konsisten. Bagian 6, dana darurat sama dengan nyawa finansial. Bayangin, kamu lagi sakit, terus nggak ada duit buat berobat, atau HP rusak padahal itu alat kerja. Kalau nggak ada dana darurat, pasti panik. Makanya, pelan-pelan sisihin uang buat dana darurat, biar kalau ada badai, kamu nggak langsung tumbang. Bagian 7, tambah cuan, jangan cuma ngandelin gaji. Sekarang hidup makin mahal. Kalau cuma ngandelin gaji, seringkali nggak cukup. Makanya, coba cari sampingan. Bisa dari skill kecil-kecilan, jualan online, atau freelance. Ingat, gaji itu pondasi, tapi side income itu akselerasi. Bagian 8, jangan terjebak utang gaya hidup. Utang buat usaha mungkin oke, tapi utang buat beli HP terbaru biar kelihatan keren itu jebakan. Utang konsumtif bikin kamu kayak jalan di pasir hisap, semakin gerak, semakin tenggelam. Bagian 9, belajar investasi. Kalau tabungan udah aman, mulai belajar investasi. Nggak usah takut, sekarang gampang banget. Bisa mulai dari 100.000 di reksadana, emas, atau saham. Investasi itu cara bikin uang kerja buat kamu, bukan kamu yang kerja terus buat uang. Bagian 10, mindset biar nggak melarat. Intinya, semua balik lagi ke mindset. Kalau kamu selalu mikir, gaji gue kecil, nggak bisa nabung, ya bener, kamu nggak bakal bisa. Tapi kalau kamu ubah pola pikir jadi, berapapun penghasilan gue pasti bisa nyisihin, nah, di situ hidupmu mulai berubah. Orang kaya itu bukan yang penghasilannya miliaran, tapi yang bisa ngatur uangnya dengan bijak. Dan kamu juga bisa, asal mulai dari sekarang. Jadi guys, jangan tunggu kaya dulu baru belajar ngatur uang.
Justru dengan belajar dari nol, kamu bisa naik level pelan-pelan. Ingat, uang itu kayak air. Kalau kamu nggak bikin wadahnya, dia bakal ngalir entah kemana. Tapi, kalau kamu bisa arahkan, dia bisa jadi aliran yang bikin hidupmu subur. Mulai hari ini, ayo buktikan kalau dari nol pun kita bisa jadi cuan. Biar besok-besok kita nggak cuma kerja buat bertahan hidup, tapi kerja buat nikmati hidup.